Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid baru kelas 1 serta anak-anakku kelas 1 yang berbahagia. Izinkanlah saya di sini Ustadz Bagus Dwi Sumarsono selaku Kaur Kurikulum SD Muhammadiyah 1 Waringin Nanom menyampaikan tentang paparan kurikulum dan tata tertib yang ada di SD Muhammadiyah 1 Waringin Nanom ini. Untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama, saya lanjutkan. Kurikulum di SD Muhammadiyah 1 Waringin Nanom ini ada dua kurikulum yang dipadukan, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Ismuba. Kurikulum KTSP 2013 ini ada beberapa muatan pelajarannya. Tentunya ini akan dijadikan dalam tema. Ada yang tema, ada yang mapel. Ini adalah mapel yang akan diajarkan kepada anak-anak kelas 1, kecuali yang kuning ini. Kuning ini nanti akan diajarkan pada saat mereka kelas 3 dan ini saat mereka kelas 4, 5, 6. Kelas 1 nanti ada tema, kemudian mapel-mapel ini. Untuk Ismuba ada Quran dan hadis. Nanti kalau kelas 3 dan 3, 4, 5 dan 6 akan ada tambahan kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Untuk kelas 1 Quran dan hadis ini mapelnya. Apakah ini saja? Tidak, ada yang lain. Ini yang lain adalah pembiasaan ibadah. Ini adalah yang membedakan sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lain, adalah tentang pembiasaan ibadah. Apa saja itu? Yang pertama adalah membaca doa sehari-hari. Ada doa, ada surat pendek, ada hadis, dan sesuai dengan target kelasnya masing-masing. Kalau kelas 1 targetnya sampai ini, kelas 2 sampai ini, dan seterusnya. Nanti ada tersendiri daftarnya. Yang kedua yaitu mengontrol sholat 5 waktu. Kalau mengontrol ini juga akan kelas besar ya. Untuk kelas 1 nanti akan diajari doa-doanya, diajari gerakan-gerakan sholatnya, akan dipraktekkan bersama gurunya nanti di kelas tentunya, dan doanya akan diajarkan juga. Kemudian yang ketiga adalah praktek doa sehari-hari seperti wudhu dan sholat. Ini sehari-hari ya, nanti akan diajarkan kepada anak-anak. Yang keempat, gerakan gemar berinfak dan filantropis cilik. Ini adalah melatih anak-anak kita supaya peka terhadap lingkungan, supaya kedermawanannya terlatih. Mereka respect dengan cepat. Oh, lingkungan saya membutuhkan ini, dia akan langsung bergerak cepat. Melatih kepekaannya terhadap sosial. Ini gemar berinfak. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah bukti-buktinya, dokumentasi dari kegiatan-kegiatan kita. Ini sholat minta hujan, ini gerakan gemar berinfak, bahkan SMP masih berinfak, dan hasilnya nanti akan disalurkan lewat SD Murid dan dilanjutkan ke Lazismu Gresik. Ini disalurkan sendiri ke yang membutuhkan zakat ini. Banyak ini praktek ibadah sholat. Saya lanjut. Nah, ada lagi ini peningkatan kualitas siswa. Ada tadi ya, saya sebutkan monitoring ibadah setiap hari, dicek sholatnya lengkap apa tidak, membantu orang tua apa tidak. Kemudian yang kedua binpres. Binpres ini bina prestasi. Jadi siswa akan dibina supaya bisa memenangkan berprestasi dalam lomba. Jadi siswa-siswa pilihan nanti yang akan dipilih untuk diikut sertakan dalam lomba. Pembiasaan EIC ini ya, tiap pekan Arab English Conversation. Tiap pekan ini dilatih setiap hari conversation. Apakah hanya untuk siswanya? Tidak. Ini adalah semua berlaku warga sekolahnya. Jadi entah kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, semuanya akan
ada hari di mana harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris setiap pekan, minim setiap pekan ini. Yang keempat adalah business day, melatih anak-anak untuk berbisnis, berjualan, dan mading. Mading adalah menulis ya, nanti tentunya berkarya, entah menggambar atau apa, nanti ditampilkan di mading. Lanjut. Nah, ini business day, lomba siswa kita menjual ke anak TK. Lanjut. Ekstranya apa saja? Ada tapak suci, TS ya, silat. 2 lukis, ada HW, Hizbul Waton, ini kayak pramuka. Ada 4 tahfidz, futsal, panahan, life skill, mobile kecil, dan renang. Nanti akan dipilih. Untuk kelas 1 nanti ada khusus. Kalau misalnya seperti ini ya, HW, futsal, panahan, nanti belum waktunya kelas 1. Nanti ketika mereka sudah kelas besar baru boleh. Kalau kelas 1 ada tapak suci, lukis, ini tahfidz dan lain-lain ya. Ini kegiatannya, tapak suci, ini panahan, Hizbul Waton, HW, ini lomba futsal ya, ekstra futsal, ini ekstra mewarnai, lukis, ini tahfidz, ini renang. Saya lanjut. Inovasi pembelajaran ya, ada out program, ini kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat ini. Kemudian ada guest teacher, ini mendatangkan guru dari luar. Apakah guru profesinya? Tidak. Ada kokam, ada dokter, ada koki, nanti apa yang bisa buat kue, koki ya nanti, dan lain-lain banyak ya, bisa dilihat di sini. Saya lanjut. Ini adalah kegiatan kita yang tadi. Ini kunjungan ke ekoton, ini kunjungan belajar bahaya narkoba dan obat-obatan, miras, ini menghias kue, ini membuat kue, ini ke Jalasari, kemana gitu, saya lupa tempatnya, daerah Mojokerto. Ini ke ekoton, tepar benih ikan. Ini kunjungan dari Haisnina ya, yang kemarin mengirim surat ke Presiden Amerika ya, tentang sampah plastik, sampah impor. Ini salah satu dari murid kita. Saya lanjut. Ini adalah peringatan PHBN dan event-event yang ada di SD kita. Ini adalah sebagian besar yang saya tulis. Tentunya ada banyak yang tidak saya tulis ya, nanti terlalu banyak nanti. Ada HUT RI, ada menyambut Ramadan, ada milad, ada peringatan hari 1 juta pohon, ada peringatan hari sampah, ada peringatan hari bumi. Dan tentunya ini hanya sebagian kecil dari kegiatan kita. Nanti di lapangan insya Allah ada tambahan lagi. Ini dokumentasi kegiatan yang kita lakukan. Saya lanjut. Tata tertib sekolah ya. Nah, tidak saya bacakan semuanya ya, saya jelaskan semuanya, hanya sebagian besar. Ketika sudah masuk sekolah atau new normal, namun sekarang masih PPKM sampai tanggal 20 Juli. Nanti semoga setelah itu semuanya bisa kembali normal lagi, semua bisa masuk normal lagi, berlaku ketika normal saja. Ini ketika masuk harus pakai masker ya, APD, masker dan face shield, seluruh siswanya. Gurunya juga pakai masker. Kemudian siswa datang 5 menit sebelum pelajaran dimulai, cuci tangan, cek suhu, menjaga jarak. Kemudian kalau terlambat harus izin dulu. Apabila sakit lebih baik di rumah saja. Kemudian apabila tidak masuk sekolah wajib lapor ke wali kelasnya supaya tidak dicari. Ketika jam pulang harus langsung pulang ke rumahnya. Itu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan. Nih, kewajiban murid taat pada guru, bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan, bertanggung jawab memelihara gedung. Ini bukan hanya siswa, semuanya menjaga kebersihan dan tanggung jawabnya terhadap sekolah. Semuanya, dari guru, kepala sekolah, karyawan, dan siswanya. Membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun pada umumnya.
ikut menjaga nama baik sekolah, menghormati guru dan sesama murid. Ini ya. Yang ketujuh ini membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulannya. Ini wajibannya nanti yang akan dipenuhi oleh wali muridnya. Melengkapi data diri dengan keperluan sekolah. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Jadi apa saja, pensil, penghapus dan lain-lain itu ya dilengkapi. Yang ke-9, murid membawa kendaraan harus diparkirkan dengan rapi, ada tempatnya. Yang ke-10, membantu agar tata tertib ini berjalan. Maksudnya apa? Membantu saling mengingatkan sesama temannya nanti. Oh, tidak boleh terlambat, diingatkan ya. Selanjutnya, larangan untuk siswa meninggalkan sekolah selama jam pelajaran. Tidak boleh membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Ini bahaya ya, makanya tidak boleh. Hendaknya membawa makanan sendiri, minuman sendiri, botol sendiri, karena situasinya seperti ini. Yang ketiga, menerima surat tamu di sekolah. Yang keempat, memakai perhiasan berlebihan. Takutnya nanti hilang kalau memakai perhiasan berlebihan. 5, meminjam uang atau alat tulis atau APD dan alat makan. Tidak boleh. Mengganggu jalannya pelajaran, tidak diperkenankan. Ke-7, berada atau bermain-main di jalannya. Tidak boleh, ini bahaya. Ke-8, berkelahi atau main hakim sendiri. Dan ke-9, berkata jorok. Ini adalah larangan-larangan siswa SD Muhammadiyah 1 Wringin. Saya lanjutkan. Hal tentang pakaian dan lain-lain. Ini ya, pakaiannya harus bermasker dan face shield. Dilarang memelihara kuku panjang. Kalau hari Jumat nanti akan diperiksa kukunya yang panjang, langsung dirapikan. Potongan rambut harus rapi dan terpelihara, tidak boleh panjang untuk laki-laki. 4, pakaian olahraga harus sesuai peraturan sekolah, sesuai dengan jadwal olahraga. ke-5, memakai atribut sekolah dengan lengkap. Badge-nya itu, topinya ketika upacara harus ada. Hak-hak murid di sini. Murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Kedua, murid yang meminjam buku dari perpustakaan harus mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Misalnya harus dikembalikan hari Senin, berarti hari Senin harus kembali bukunya. Ketiga, murid-murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain selama tidak melanggar peraturan tata tertib. Di sini SD Muhammadiyah 1 Wringin tidak membeda-bedakan murid satu dengan murid yang lainnya. Semuanya diperlakukan sama, hak-haknya diberikan sama. Saya lanjut, kewajiban siswa dan orang tua ketika PJJ ya. Ini ketika kayak gini PPKM ini kan tidak boleh masuk, tentunya harus pembelajaran jarak jauh, memfasilitasi laptop atau tablet atau HP Android dengan jaringan internet pakai data untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, orang tua mendampingi anak-anaknya menggunakan tadi Huawei-nya, ada laptop, tablet atau HP Android saat kegiatan belajar berlangsung. Kenapa? Karena mereka masih kelas 1, takutnya nanti dibuat main-main, bukannya belajar malah main-main. Makanya perlu pengawasan. Saya mohon dengan sangat kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya ketika belajar. Yang ketiga, membatasi penggunaan laptop, HP, dan tablet hanya untuk belajar saja. Kalau untuk bermain saya rasa jangan ya, jangan diberikan kalau untuk main-main. Kalau ada gamenya, hapus saja nggak apa-apa. Yang keempat, siswa wajib melakukan presensi setiap hari ya selama PJJ, sebelum PJJ dimulai. Jadi setiap pagi Anda harus absen. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti karena sakit, jenengan wali muridnya harus izin ke wali kelasnya. Ustazah, hari ini anak saya tidak bisa mengikuti pelajaran daring karena sakit panas misalnya, ya harus izin lewat WA atau yang lainnya. Diberitahukan kepada wali kelasnya supaya tidak mencari. Yang kelima, siswa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan ustadz-ustadzah. Jadi nanti ada batasnya.
setelah ini harus segera dikumpulkan ke sekolah, nanti ada jadwalnya sendiri. Saya lanjut. Oh ya, sudah ya, sudah selesai berarti. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anakku kelas 1 serta Bapak Ibu wali murid kelas 1 juga. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, cita-citanya tercapai, harapan orang-orang tuanya juga bisa tercapai. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.